Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cantika Igilistiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 15, yaitu tentang basic configuration. Nah, yang akan kita bahas yaitu konfigurasi hostname. Konfigurasi host mendefinisikan IP address pada topologi, konfigurasi IP address router, konfigurasi IP server client, basic remote access. Nah, di sini kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Di sini ada topologi yang akan kita gunakan nanti. Jadi, hostname yaitu identitas atau nama yang digunakan dalam komputer di dalam suatu jaringan. Di sini terdapat Debian server. Nah, nanti kita bisa beri hostname yaitu server 1 strip Debian. Lalu di sini juga ada Ubuntu server, yang dimana nanti kita beri hostname server 2 strip Ubuntu. Kemudian yang terakhir ada Ubuntu desktop, yang kita bisa beri hostname yaitu client strip Ubuntu. Jadi fungsi hostname yaitu untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Contohnya jika kalian ingin meremote suatu jaringan komputer, jadi secara default laptop Debian atau server Debian itu memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Lalu nanti jika kita misal ingin mencoba meremote suatu jaringan, nanti kita akan bingung. Nah, di sini bisa masuk ke Debian terlebih dahulu, lalu pilih yang router strip Debian server. Di sini kita bisa cari terminal. Ini kita klik. Nah, di sini bisa beri perintah systemctl spasi isolate spasi multi strip user dot target, enter. Di sini masukkan password. Kita klik yang authentic. Di sini sudah beralih ke mode CLI atau teks ya. Nah, di sini login. Di sini saya sudah berada di router Debian. Kalian bisa dilihat di sini terdapat tulisan RTR Debian. Jadi router Debian adalah user kita, sedangkan RTR Debian adalah hostname kita ya. Secara default router Debian hostname-nya adalah Debian. Tapi di sini saya berbeda dikarenakan saat menginstalnya saya memberikan hostname RTR Debian. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam home terlebih dahulu dengan perintah su spasi min, enter. Masukkan password, enter. Lalu beri perintah hostname.ctl, enter. Nah, di sini static hostname-nya yaitu RTR Debian. Setelah itu saya akan mengganti hostname-nya. Kita bisa ketikkan perintah hostname.ctl spasi set strip hostname spasi RTR strip Debian, enter. Lalu kita bisa cek dengan perintah hostname.ctl, enter. Nah, maka static hostname-nya sudah berubah menjadi RTR Debian. Setelah itu kita akan apply. Kita bisa exit terlebih dahulu. Exit lagi ya. Nah, di sini untuk loginnya sudah berubah ya menjadi RTR Debian. Ini login terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu karena di rootnya belum berganti. Ketikkan su spasi min, enter. Ini kita akan coba cek lagi. Ini kita ketikkan hostname.ctl, enter.
Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi RTR Debian. Nah, lalu kita lanjut ke server Debian. Kita klik start. Di sini login dahulu. Nah, di sini saya sudah berada di server Debian. Di sini kita ketikkan perintah system ctl spasi isolate spasi multi strip user dot target. Enter. Masukkan password. Klik authenticate. Nah, di sini saya sudah berada atau beralih ke mode CLI atau teks ya. Nah, di sini login terlebih dahulu. Nah, di sini cek terlebih dahulu dengan ketikan host. Bentar. Nah, di sini static hostname-nya masih RTR Debian. Lalu saya akan mengganti hostname-nya yaitu server Debian. Ini ketikan perintah hostname ctl spasi set strip hostname spasi server 1 strip Debian. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi svr strip Debian ya. Ini kita exit. Exit lagi. Nah, di sini loginnya sudah berubah menjadi svr strip Debian ya. Ini login terlebih dahulu. Ini masuk ke dalam root terlebih dahulu dengan perintah su spasi min. Enter. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi server 1 strip Debian. Nah, selanjutnya kita ke Ubuntu server. Klik start. Ini login terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke dalam root dengan perintah sudo spasi sum. Enter. Password. Enter. Lalu cd. Enter. Host name ctl. Enter. Nah, di sini static hostname-nya yaitu Cantika. Di sini saya akan mengubah hostname-nya dengan perintah hostname ctl spasi set strip hostname spasi server 2 strip Ubuntu. Enter. Lalu hostname ctl. Enter. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi svr 2 strip Ubuntu ya. Ini exit terlebih dahulu. Exit lagi. Nah, tadi di root Ubuntu belum ya. Ini login terlebih dahulu. Lalu masuk ke root dengan perintah sudo su. Enter. Password. Enter. Lalu ketik cd. Enter. Lalu kita akan mengecek hostname-nya dengan perintah hostname ctl. Enter. Nah, di sini static hostname-nya sudah berubah menjadi svr2 strip Ubuntu ya. Di sini memasuki pembahasan yang kedua. Kita akan mengkonfigurasi host.
host adalah mapping antara IP dengan hostname. Di sini kita akan masuk ke dalam root terlebih dahulu. Sebelumnya ini login terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita masuk ke dalam root dengan perintah sudo spasi min, enter. Lalu di sini ketik nano spasi /etc/host. Lalu enter. Di sini ada IP 127.0.0.1 itu adalah localhost. Lalu di bawahnya ada 127.0.1.1. Dia juga localhost yang mana menggunakan nama yaitu rtr-debian server. Nah, untuk keluar bisa klik ctrl+x. Nah, fungsi dari host yaitu kita bisa ngeping dengan menggunakan namanya. Di sini kita coba ping spasi rtr-debian. Nah, di sini hasilnya ttl. Untuk memberhentikannya kita bisa klik ctrl+c. Nah, ping rtr-debian sama saja kita mengeping 127.0.1.1 ya. Kita akan coba merubah name hostnya menjadi sama dengan hostname-nya. Kita ketik nano spasi /etc/host, enter. Di sini pada nama rtr-debian kalian ganti menjadi rtr caps lock. Karena saya sudah menggunakan rtr caps lock jadi tidak usah pada bagian ini juga ya. Nah, untuk keluar ctrl+x. Di sini ketik cat spasi /etc/host. Di sini saya sudah berada di server Debian ya. Ini login terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke dalam root dengan perintah sudo spasi min, enter. Password, enter. Lalu ketik nano spasi /etc/ enter. Nah, di sini kita akan ubah menjadi server 1 strip Debian. Ini juga ya. Lalu ctrl+x, y, enter. Lalu ping spasi server 1 strip Debian, enter. Nah, ini ttl ya. ctrl+c. Di sini saya sudah berada di Ubuntu server. Ini login terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke dalam root dengan perintah sudo su, enter. Lalu cd, enter. Nano spasi /etc/host, enter. Lalu ini ubah namanya menjadi server 2 strip Ubuntu. Lalu ctrl+x, y, enter. Lalu ping server 2 strip Ubuntu, enter. Nah, di sini sudah ttl ya. Klik ctrl+c. Di sini memasuki pembahasan yang ketiga. Kalian bisa lihat di sini IP host OS adalah 192.168.56.1 yang mana secara default di kontrol panel itu sama. Ini kita bisa cek di kontrol panel. Lalu pilih yang network and internet.
network and sharing center, change adapter settings, lalu yang host only ya, details. Nah, ini IP-nya 192.168.56.1. Jadi kita beri host OS IP yaitu 192.168.56.1/24. Lalu pada router Debian IP-nya yaitu 192.168.56.10/24. Lalu pada router Debian yang mengarah pada internal network IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu pada Debian server yaitu 10.10.10.2/24. Lalu pada Ubuntu server yaitu 10.10.10.3/24. Selain itu, router Debian yang mengarah pada Ubuntu desktop yaitu 172.16.1.1/24. Nah, di sini saya sudah berada di router Debian. Di sini tadi saya sudah login ya. Lalu ketikkan IP address. Nah, kalian bisa lihat di sini ada 4 adapter atau interface. Yang pertama yaitu LO, yang kedua yaitu NPOS 3 yang digunakan untuk mengarah ke host OS. Yang ketiga ada interface NPOS 8 yang digunakan untuk mengarah ke internal network. Yang keempat yaitu interface NPOS 9 yang digunakan untuk mengarah ke client Ubuntu. Setelah itu bisa masuk ke root dengan perintah su spasi min, enter, password, enter, lalu nano spasi /etc/network/interface. Di sini karena kita menggunakan statik, jadi DHCP-nya diganti menjadi statik. Setelah itu kita masukkan IP-nya. Nah, di sini IP-nya 192.168.56.10. Ketikkan address 192.168.56.10, lalu enter. Setelah itu tambahkan netmasknya. Netmasknya yaitu 255.255.255.0, enter. Setelah itu tambahkan gateway-nya yaitu 192.168.56.1, enter. Setelah itu kita akan menambahkan IP yang mengarah ke internal network dan client Ubuntu. Di sini ketikkan device spasi NPOS 8 spasi inet spasi static, lalu enter. Lalu addressnya yaitu 10.10.10.1, enter. Lalu netmask 255.255.255.0. Di sini tidak perlu menambahkan gateway karena gateway digunakan pada Ubuntu Debian yang menghubungkan ke internet. Ini bisa enter. Kita lanjut beri IP ke client Ubuntu. Ketikkan device spasi NPOS 9 spasi inet spasi static, lalu enter. Lalu tambahkan addressnya 172.16.1.1, enter. Lalu netmasknya
255.255.255.6. Lalu CTRL plus X, Y, enter. Jika sudah, bisa ketikkan IP address, enter. Nah, di sini IP-nya belum ada ya. Kita coba mengapply. Kita bisa ketik clear, enter. Lalu ketik sistem ctl spasi restart spasi networking, enter. Lalu if up spasi npos 3, enter. Lalu if up spasi npos 8, enter. Lalu if up spasi npos 9, enter. Lalu IP address, enter. Nah, di sini sudah muncul ya IP npos 3, yaitu 192.168.56.10. Lalu IP npos 8 yaitu 10.10.10.1, dan IP npos 9 yaitu 172.16.1.1. Di sini memasuki pembahasan yang kelima. Saya sudah berada di server Debian. Lalu saya akan masuk ke dalam root dengan perintah su spasi min, enter. Password, enter. Lalu nano spasi /etc /network /interface. Di sini DHCP-nya diganti menjadi static. Lalu address 10.10.10.2, lalu enter. Netmask 255.255.255.6, enter. Lalu tambahkan gateway. Gateway-nya yang kita gunakan untuk mengarah ke internet. 10.10.10.1, lalu CTRL plus X, Y, enter. Setelah itu bisa aktifkan dengan perintah sistem ctl spasi restart spasi networking, enter. Lalu if up spasi npos 3, enter. Lalu IP address, enter. Nah, di sini npos 3 sudah ada IP-nya yaitu 10.10.10.2. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP Ubuntu server. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu server. Ini masuk ke dalam root dahulu dengan perintah sudo su, enter. Password. Lalu di sini ketikkan cd, enter. Lalu nano spasi /etc /net/00 strip installer strip config.yml. Nah, di sini karena saya tidak menggunakan DHCP jadinya 0. Lalu addressnya yaitu 10.10.10.3/24. Lalu gateway-nya 10.10.10.3. Lalu setelah itu CTRL plus X, Y, enter. Setelah itu netplan apply, enter. Lalu ketikkan IP address, enter. Nah, di sini npos 3-nya sudah Nah, di sini npos 3 IP-nya yaitu 10. Nah, di sini IP
Nah, di sini endpost 3 IP address-nya yaitu 10.10.3. Lalu di sini saya akan mencoba ping gateway-nya. Ping spasi 10.10.10.3. Enter. Nah, di sini sudah TTL ya. Klik CTRL plus C. Di sini saya sudah berada di Ubuntu client ya. Bisa klik yang pojok kanan. Lalu pilih yang ini ya. Lalu wireless settings. Nah, di sini kalian masuk ke yang network ya. Lalu di sini pilih yang icon ini ya. Lalu ke IPv4. Lalu manual. Setelah itu ini addressnya diisi yaitu 172.116.1.2. Lalu netmasknya diisi yaitu 255.255.255.2.0. Lalu gateway-nya diisi yaitu 172.16.1.1. Lalu kita apply. Setelah itu ini di power off kan, lalu di power on lagi. Setelah itu ke terminal ya. Di sini ketikkan IP address, enter. Nah, di sini IP-nya sudah ada yaitu 172.16.1.2/24. Di sini kita memasuki pembahasan yang ke-6. Pada pembahasan ini kalian harus mendownload PuTTY terlebih dahulu. Di sini masuk ke Microsoft. Lalu ketik download PuTTY Free SSH ya. Kita scroll lalu pilih yang ini. Nah, di sini kalian bisa pilih yang ini, download PuTTY. Lalu pilih yang ini ya, yang 64 bit. Di sini karena saya sudah install jadi tidak usah lagi. Di sini kita akan meremote dari host OS ini ke router Debian. Nah, langsung saja ke command prompt. Ping spasi 192.168.56.10. Enter. Nah, di sini sudah berhasil ya. Nah, di sini langsung saja masuk ke PuTTY ya. Ini ketik. Di sini diisi IP address-nya 192.168.56.10. Lalu portnya 22, connection tipenya SSH. Lalu open. Lalu di sini login router Debian. Enter. Lalu masukkan password. Lalu di sini kita cek ya IP-nya dengan perintah IP A. Enter. Nah, di sini pada endpost 3 IP-nya yaitu 192.168.56.10. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.